Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Tapi bagaimana Hajar mendidik Ismail? Al-ummu madrasah, jemaah. Ibu itu madrasah. Jangan pernah salah memilih seorang ibu antum. Kadang-kala ada laki-laki yang dia mengeluh karena istrinya kurang kooperatif lah dalam mendidik anak-anaknya. Istrinya sibuk dengan kehidupan dia. Ya karena dia salah milih ibu. Ana jadi ingat ucapan Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini pernah mengumpulkan anak-anaknya lalu dia mengatakan, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil, kata bapaknya. Kemudian ketika kalian dewasa dan tatkala kalian belum lahir. Tapi bagaimana ayah berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum lahir? Aku pilihkan buat kalian seorang ibunda yang kalian tidak akan tercela dengan ibu itu. Masya Allah. Hati yang bersih, yang di dalamnya ada cahaya yang memancar, jemaah. Itulah hati orang yang beriman. Terangnya. Ketika hati orang dipenuhi dengan kedengkian, sakit hati, dendam, syirik, ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla, ni mukmin bersih bercahaya hatinya. Yang kita tahu Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian. Kalau rupa jamaah, masya Allah, antum bisa lihat nih macam-macam manusia. Ada yang rupanya kayak orang jahat, kelihatan. Enggak, ini Ustaz orang baik Ustaz, cuma wajahnya memang kayak gitu. Kita kenal seperti itu jemaah. Ada orang memang yang kaku orangnya. Ada orang yang masya Allah wajahnya baby face. Baby face. Wajahnya Ustaz, ini Ustaz wajahnya memang kayak anak-anak tapi maling ini Ustaz. Hati-hati Ustaz. Ada yang seperti itu jemaah. Kalau wajah, makanya Allah katakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum. Allah enggak ngelihat kepada rupa kalian, fisik kalian ya, wajah kalian, la. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat tuh hati kalian. Antum tahu hatinya Bilal bin Rabah, kulitnya hitam, wajahnya tidak tampan, rambutnya keriting, hidungnya tidak mancung. Subhanallah. Tapi bagaimana Bilal bin Rabah penuh dengan cahaya. Fadzalika qalbul mu'min. Itu hati orang yang beriman. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, kok bisa masuk surga duluan?" katanya. Bima tasbiquna ilal jannah. Nabi tanya, Bilal, kok bisa? Aku itu mendengar terompahmu di surga. Wallahi jamaah, orang itu hidup di muka bumi tapi terompahnya terdengar di surga Allah Azza wa Jalla. Hatinya jelas, amalnya Nabi SAW hendak bertanya. Maka Allah melihat kepada hati dan amalan kalian jamaah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah itu telah menciptakan pena. Dan itu awal ciptaan Allah. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub. Tulislah. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyam. Engkau tulislah segala sesuatu yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Semuanya sudah ditulis. Adapun berkaitan dengan doa minta panjang umur, boleh-boleh aja sebenarnya doa minta panjang umur. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Anas bin Malik agar dipanjangkan umurnya. Hanya saja kalau bicara doa, maka orang itu memilih. Ada banyak yang seharusnya kita pinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan memohon sesuatu yang duniawi aja. Kalau sekedar panjang umur tapi amal kita nggak soleh, buat apa orang panjang umurnya amalnya nggak soleh? Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya syarrun nas, orang yang paling buruk adalah mampala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, buruk amalannya. Jadi, yang jadi masalah itu adalah mana yang lebih kita prioritaskan sebenarnya dalam berdoa. Berdoa minta panjang umur, boleh, nggak ada masalah.
Bahkan Nabi SAW tadi berkaitan dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, Allahumma atil hayatahu, panjangkan hidup dia ya. Panjangkan hidup dia. Dan Nabi SAW tadi juga disebutkan oleh penanya bahwasanya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Namun jangan sampai kita fokus meminta panjang umur, lupa dengan memohon perkara-perkara yang lebih penting dari itu. Dan kalau kita lihat doa-doa Nabi SAW, pamannya, di antara doa beliau itu, beliau mengatakan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami terus dapat menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, jadikan itu yang mewarisi kita. Artinya kita sampai tua masih sehat. Beliau minta itu. Sehingga kalau ada orang yang minta panjang umur, tolong minta panjang umur, tapi yang berkah, yang di situ kita taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menyebutkan, man sa'alallah tulal umur. Barang siapa yang meminta kepada Allah panjang umur, fal yasbir ala firaqil ahbab. Hendaklah dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Karena orang yang panjang umurnya biasanya ditinggal mati, anaknya mati duluan, ya, suaminya mati duluan, dia terus panjang umur, cucunya mati dulu. Jadi para ulama yang menyebutkan diperbolehkannya meminta panjang umur, mereka menyebutkan tapi dengan catatan panjang umur yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yang berkah umurnya, bukan sekedar panjang umur saja. Hadza wallahu a'lam bishawab.